Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur di mana Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Tuhan sudah menganugerahkan bagi kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Bahkan pada saat ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersekutu di dalam Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 13-16, dan saya mengambil dari ayat yang ke-14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tema kita adalah hidup benar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan pilihan kita menentukan kehidupan yang akan datang. Keputusan kita saat ini menentukan apa yang kita dapatkan di masa yang akan datang. Bahkan firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan di akhir kehidupan kita, kita didapati suci dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Endingnya dari kehidupan kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita bisa hidup sempurna, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Padahal kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna. Jawabannya bisa, jika kita menuruti perintah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14 tadi, turutilah perintah ini. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan bisa dan mampu hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita pasti memiliki pengetahuan, kita pasti memiliki pengertian yang benar, sehingga kita dapat memilih yang baik. Dan kita menjadi pribadi yang didapati tak bercacat dan memiliki hidup yang berbuah di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu penting untuk kita senantiasa belajar firman Tuhan dengan benar, merenungkan firman Tuhan dengan benar dan dengan sungguh, sehingga kita mengerti dan memahami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, kelihatannya taat dan setia, tetapi dia tidak memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Mereka tidak mengenal firman Tuhan, mereka tidak tahu kehendak Tuhan. Lalu mulai menciptakan kebenaran dalam versi dan pemahamannya sendiri, merasa paling benar. Sehingga mulai memilih-milih firman Tuhan untuk menyenangkan hatinya, untuk menyenangkan telinganya saja. Hanya mendengar firman Tuhan yang menguntungkan baginya.
pengertian kita telah salah terhadap firman Tuhan. Nah, karena itu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia memang memberikan banyak tawaran, tetapi pilihan apa yang berasal dari Tuhan? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Manusia mempunyai kehendak, mempunyai pilihan untuk bebas memilih. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memberikan kehendak dan keinginan kita kepada Tuhan untuk dipakai sesuai dengan rencananya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat 2 Petrus, pasal yang ketiga ayat yang ke-9, 11 dan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian ayatnya yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Nah, Tuhan memberikan kesempatan bahwa kita harus berusaha memiliki hidup yang tak bercacat dan tak bercela di akhir kehidupan kita. Dan untuk itu hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Kita harus mentaati seluruh firman Tuhan. Dan keseluruhannya harus dijalani dengan baik dan benar. Tuhan menghendaki kita berbuah. Tuhan menghendaki kita bisa menjadi berkat. Tuhan menghendaki kita agar ketika Ia mendapati kita sebagai umat-Nya, kita bisa menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan-Nya. Buah-buah dari kehidupan kita berbicara tentang buah pertobatan, buah pelayanan yang kita lakukan, buah jiwa-jiwa yang kita bawa untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuah jika kita tidak hidup benar. Dan jika kita tidak hidup di dalam Kristus. Jikalau kita tidak melekat dan berada dekat dengan Kristus, bahkan hidup di dalam firman-Nya, kita tidak akan bisa berbuah dengan baik. Mungkin kita menghasilkan buah, tetapi buah yang kita hasilkan bukanlah buah yang baik. Bukanlah buah yang bisa menjadi berkat. Karena itu marilah kita senantiasa melekat kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin tidak bercacat dan tidak bercela. Dan hidup kita berbuah bagi kerajaan-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kita, mari kita siapkan diri kita bagi kerajaan-Nya. Mari kita senantiasa mengoreksi kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita. Biarlah kita memelihara iman kita, hidup setia di dalam Tuhan. Pilihan apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Karena kita sudah mengenal kebenaran yang sejati itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengikut Dia, maka hendaklah kita juga memberikan teladan yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin.